Lalu bagaimana kondisi terkini banjir yang terjadi di Pati dan Demak, Jawa Tengah? Sudah ada dua rekan kami, Virji Dainas dari Pati dan Syamsul Arifin dari Demak. Kita ke Virji terlebih dahulu. Bagaimana kondisi banjir di sana? Virji, silakan. Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Kami saat ini berada di Jawa Tengah. Adapun memang provinsi ini masih mengalami bencana alam seperti banjir dan juga longsor. Ada beberapa titik yang masih mengalami bencana seperti ada Kudus, Pati, Jepara, Demak, dan lain sebagainya. Saat ini kami berada di kantor Bupati Pati, di mana tadi ini dilakukan rakor bersama dengan BNPB serta Forkopimda terkait. Kita langsung tanyakan saja bagaimana hasil dari rakor yang didapatkan dan kira-kira apa yang akan dilakukan BNPB dan juga Forkopimda untuk Kabupaten Pati sendiri. Kita langsung tanyakan saja pada Kepala BNPB. Halo Bapak, selamat siang. Bapak, tadi kan sudah dilakukan rakor untuk Kabupaten Pati sendiri. Kira-kira apa yang didapat Pak dari rakor tersebut? Jadi terima kasih Mbak ya, sejalan dengan instruksi Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Meskipun Indonesia sedang fokus menangani bencana Sumatera, tetapi bukan berarti terjadinya bencana di daerah lain tidak menjadi perhatian dari pemerintah pusat lewat BNPB. Makanya sejak kemarin kami maraton melihat 4 kabupaten terdampak di Jawa Tengah yang terkena banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi, lebat dan ekstrim, yaitu di Kudus, Jepara, dan sekarang di Pati. Baru saja selesai melaksanakan rapat koordinasi, setelah ini kita akan ke lapangan melihat masyarakat terdampak secara langsung. Dari laporan Pak Bupati tadi ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Ini bersama kami juga ada Ibu Sri Wulan dari anggota Komisi 8 DPR RI ya, yang bersama-sama kami ini di Pati. Yang pertama adalah ada korban jiwa 2 orang, ya alhamdulillah sudah tertangani oleh Pak Bupati, kebutuhan dasar daripada yang meninggal dunia, hak-haknya sudah diberikan ya. Dan untuk yang dari pemerintah pusat juga akan dilaporkan kepada Kemensos untuk mendapat bantuan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Masih banyak pengungsi, terdampaknya hampir 70.000 orang. Tidak semuanya tinggal di tempat pengungsian, ada beberapa titik pengungsian. Sebentar lagi kami akan ke sana. Pak Bupati menyampaikan untuk kebutuhan dasar permakanan ini sementara tercukupi, tetapi kebutuhan-kebutuhan lanjutan seperti pakaian, kemudian obat-obatan, alat pembersih, mungkin pakaian ganti, pakaian dalam, ini semuanya akan kita cek dan kalau kurang akan kita lengkapi. Kemudian Pak Bupati juga sudah menetapkan status tanggap darurat 2 minggu, sehingga kebutuhan-kebutuhan kehidupan masyarakat di masa tanggap darurat ini harus betul-betul pulih secara terbatas. Contoh, jalan-jalan yang putus akibat banjir ini akan dilakukan penyambungan secara darurat, termasuk juga jembatan-jembatan di tingkat kecamatan, tingkat desa yang masih sekarang terputus. Kami upayakan 2 minggu ini tersambung kembali. Setelah itu masuk ke dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat permanen. Pak Bupati tadi sudah menyerahkan, sudah punya datanya cukup lengkap untuk diserahkan kepada pemerintah pusat. Harapannya infrastruktur yang bersifat permanen ini segera dibangun di tahun 2026. Itu merupakan mitigasi bencana di tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Kami tadi sampaikan bahwa di tahun depan mungkin kita tidak bisa mencegah bencana di Kabupaten Pati ini terjadi, tapi yang kita upayakan jangan di titik yang sama, jangan di tempat yang sama. Karena yang titik yang sama, yang tempat sama yang terjadi bencana sekarang, ini akan kita perbaiki di tahun ini, gitu ya. Baik. Mungkin pertanyaan penutup untuk Bupati dari Pati sendiri, ini kan tadi sempat dikatakan oleh Kepala BNPB bahwa jangan sampai terjadi di tempat yang sama. Kira-kira mitigasi apakah sudah direncanakan Pak, dan apa solusi untuk hal tersebut? Ya, kami sudah melakukan mitigasi untuk bencana tahun 2027 supaya tidak terjadi lagi. Yang menjadi ranah kewenangan pemerintah Kabupaten Pati, sungai-sungai kecil, anak-anak sungai Juwana, itu kami lakukan normalisasi di tahun 2026. Kemudian yang menjadi ranah kewenangan Kementerian PU, kami berharap rencana shortcut sungai Juwana itu segera direalisasikan, karena itu akan solusi sehingga bencana besar tidak akan terjadi kembali. Baik Bapak,
Mungkin setelah ini Ibu karena durasi kita juga, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Semoga setelah ini kita ke Pati masih bisa mengobrol lagi dan juga masih bisa langsung mengecek lokasi secara langsung. Terima kasih. Baik, itulah pemirsa. Bagaimana tadi kami langsung bertanya kepada Forkopimda dan juga Kepala BNPB terkait penanganan di Kabupaten Pati yang pasti bahwa tidak ada penanganan yang dititik beratkan pada satu wilayah, tidak hanya Sumatera tapi juga semua wilayah di Indonesia yang terkena bencana. Kembali ke studio, Rendra.